Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novel Saka Putra Giva dengan NPM 230420010030. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Aditya Aldi Wijaya dari NPM 23042012010034. Halo, perkenalkan nama saya Heri Bagustomo dengan NPM 23042010124. Halo semua, perkenalkan nama aku Harfi Ahmad Novan dengan NPM 23042010006. Perkenalkan, namaku Vidi Jusmarpaung dengan NPM 23042201040. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi pengantar statistik sosial, yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Oke, kita sekarang masuk ke populasi. Kalian tahu nggak sih, apa sih itu populasi itu? Jadi, populasi yang lebih kompleksnya yaitu populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek itu. Misalnya, akan melakukan penelitian di perusahaan X, maka perusahaan X ini merupakan populasi. Perusahaan X mempunyai sejumlah orang, yaitu subjek dan objek lainnya. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah, kuantitas, tetapi perusahaan X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya. Misalnya, motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan juga lain-lain. Karakteristik juga memiliki objek lain, misalnya kebijakan prosedur kerja, tata ruang, produk yang dihasilkan, dan juga sebagainya. Nah, itu dia penjelasan dari aku tentang populasi. Jadi, udah paham kan kalian semua tentang populasi itu apa? Selanjutnya, populasi berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, 3 juta orang narapidana di Indonesia pada awal tahun 1981 dengan karakteristik menghuni lembaga permasyarakatan sejak 1 Januari 1981, dijatuhi hukuman minimal 1 bulan dan lain-lain. Yang kedua, populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Populasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, populasi homogen adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang kedua, populasi heterogen adalah populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Baik, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan pengertian dari sampel. Pengertian dari sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Ini bisa berupa sebagian individu yang diselidiki, sebagian individu dengan metode tertentu, bagian kecil yang dianggap mewakili populasi, jumlah kecil yang mewakili populasi, atau contoh yang diambil dengan metode tertentu. Nah, teknik pengambilan sampel sendiri sangatlah penting, guys, dalam sebuah penelitian karena hal ini digunakan untuk menentukan siapa saja anggota dari populasi yang hendak dijadikan sebuah sampel. Nah, sampel sendiri, guys, dibedakan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel itu sendiri. Nah, sekarang aku akan menjelaskan 4 macam probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Nah, contohnya adalah suatu perusahaan memiliki pegawai dengan pendidikan berstrata lulusan S1 sebanyak 50 orang, S2 sebanyak 30 orang, SMK sebanyak 800 orang, SMA sebanyak 400 orang, dan SD sebanyak 300 orang. Maka, contoh pengambilan sampel dengan teknik ini adalah dengan asumsi 10% dari populasi masing-masing strata yang diambil. Jadi, dari S1
diambil 5 orang, S2 diambil 3 orang, SMK diambil 80 orang, SMA diambil 40 orang, dan SD diambil 30 orang, dan semua itu diambil secara acak. Maka total yang diambil adalah 5 tambah 3 tambah 80 tambah 40 tambah 30 sama dengan 158 orang secara acak. Yang ketiga adalah Disproportionate Certified Random Sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Contoh, suatu perusahaan memiliki pegawai dengan pendidikan berstrata lulusan S1 50 orang, S2 30 orang, SMK 800 orang, SMA 400 orang, dan SD sebanyak 300 orang. Maka pengambilan sampel digunakan dengan teknik ini dilakukan secara bebas atau seenaknya, yaitu S1 diambil 50 orang atau semua populasi S1 dan S2 diambil 30 orang atau semuanya, sementara kelompok strata yang lainnya diabaikan dengan jumlah populasi terlalu besar, sehingga sampel digunakan adalah 50 tambah 30 sama dengan 80 orang saja. Nah, yang keempat adalah cluster sampling atau area sampling. Teknik pengambilan sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Contoh, di kota Banyuwangi terdapat 30 SMP sebagai populasi. Karena itu, pengambilan sampel ditentukan sebesar 15 SMP saja dengan pemilihan secara random atau acak. Teknik ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 1 penentuan sampel daerah dan tahap 2 penentuan orang-orang yang ada di daerah itu. Non-probability sample yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, non-probability sample ini terdiri atas 6 macam, yaitu yang pertama ada sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misalnya jumlah populasi 100 orang dan masing-masing diberi nomor urut 1 sampai dengan 100. Sampelnya dapat ditentukan dengan cara memilih orang dengan nomor urut ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, atau memilih orang dengan nomor urut genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang kedua ada sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya ingin melakukan penelitian tentang pendapat mahasiswa terhadap layanan kampus. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 500 mahasiswa. Kalau pengumpulan data belum mencapai kuota 500 mahasiswa, maka penelitian dipandang belum selesai. Yang ketiga ada sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan penelitian dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini paling cocok digunakan untuk penelitian kualitatif yang tidak melakukan generalisasi. Misalnya, penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan atau ahli gizi. Yang kelima ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan untuk penelitian dengan jumlah sampel di bawah 30 orang, atau untuk penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sedikit atau kecil. Misalnya, jika jumlah populasi 20 orang, maka 20 orang tersebutlah yang dijadikan sampel. Yang keenam ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Misalnya, suatu penelitian menggunakan sampel sebanyak 10 orang, tetapi karena penelitian merasa dengan 10 orang sampel ini datanya masih kurang lengkap, maka penelitian mencari orang lain yang dirasa layak dan lebih tahu tentang penelitiannya dan mampu melengkapi datanya. Dari pemaparan materi yang telah kalian udah maparin tadi, aku ingin tanya nih tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel.
Pertanyaannya, seberapa besar ukuran sampel yang diperlukan untuk membuat inferensi yang akurat tentang populasi? Jadi aku jawab ya. Ukuran sampel yang diperlukan untuk membuat inferensi yang akurat tentang populasi tergantung pada beberapa faktor. Faktor pertama, jika populasi yang diteliti sangat besar, maka ukuran sampel yang lebih besar diperlukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dianggap representatif. Kedua, ketika populasi yang diteliti relatif homogen, maka ukuran sampel yang lebih kecil dapat digunakan. Ketiga, jika tujuan penelitian spesifik dan sangat memerlukan informasi yang sangat akurat, maka ukuran sampel yang lebih besar sangat diperlukan. Jadi, jawaban dari yang udah Novel tadi tanyakan, Dari teknik yang telah kalian jelaskan tadi itu, menurut kalian nih mana yang paling efektif untuk pengambilan sampel tersebut? Oke, izin menjawab ya. Pemilihan teknik pengambilan sampel yang paling tepat antara probability sampling dan non-probability sampling bergantung pada tujuan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik populasi yang diteliti. Probability sampling lebih tepat digunakan ketika tujuan penelitian adalah untuk membuat generalisasi yang kuat tentang populasi, terutama dalam studi kuantitatif dengan kebutuhan statistik yang kuat. Non-probability sampling lebih tepat digunakan dalam penelitian eksploratif atau kualitatif ketika ada keterbatasan sumber daya atau ketika meneliti populasi yang digunakan. Pemilihan teknik harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kondisi lapangan. Oh begitu ya kak Ya. ya? Oke, terima kasih.